Kantor Dewan Pimpinan Wilayah Partai Nasdem Aceh di Jalan Profesor Ali Hasimi, Pango, Banda Aceh, Sabtu 3 Desember 2022 pagi dilempari telur dan kaos kaki busuk oleh orang tak dikenal. Nggak mungkin ada tawuran, ada... Memang tidak ada tawuran. Khawatirnya ada yang salah. Gus. Khawatirnya terjebak. Mengantisipasi hal-hal yang tidak diinginkan, Gus. Bagaimana kalau terjadi sesuatu? Regulasi apa yang dipakai? Bagaimana kalau terjadi apa-apa? Jangan sampai terstigmanya Nasdem yang punya acara, Anies yang punya gawenya, masyarakat, pemerintah daerah yang nerima dengan ibasnya. Crowd yang luar biasa kalau kita lihat kan di foto-foto Pak Anies. Kecepet mobil, awas! Awas, kecepet mobil, awas! Sebagai pemerintah daerah yang juga perlu menjaga keamanan, karena punya instrumen, punya aparatur, dia ya harus ikut mengamankan di situ. Ini tanggung jawab bersama. Ya saya bisa bilang, atau sebagian teman-teman sono bilang ya, harus minta pertanggungjawaban Partai Nasdem karena dia mengumumkan calon di luar jadwal. Apapun yang dikatakan orang, jawaban kita jawaban berakhlak. Siap? Itu ciri orang-orang yang mau melakukan perubahan untuk kebaikan. Selain di kantor DPW Partai Nasdem, pelemparan telur busuk juga terjadi di lokasi penyelenggaraan acara Jalan Sehat bareng Anies. Pertama yang harus dipahami adalah partai ini sedang melakukan pendidikan politik. Inilah menawarkan ke publik bahwa Nasdem ini loh punya calon presiden. Bagaimana respon masyarakat? Ini apa dasarnya? Sementara KPU menerima pendaftarannya itu tanggal 7 sampai tanggal 13 September tahun depan. Tiba-tiba hari ini sudah ada calon yang berkeliling, yang semi kampanye, semi konsolidasi. Siapa presiden kita? Pak Anies ada di partai mana? Besok 14 Februari 24 pilih partai mana? Kami silaturahmi ke daerah untuk menyapa rakyat, berkomunikasi dengan rakyat, membuat rakyat tahu sejak dini siapa pilihan-pilihan presidennya. Bagaimana kalau orang yang disebut capres ini? Bagaimana kalau terjadi apa? Ini kan semua kekosongan aturan. Kekosongan aturan itu namanya anarki. Kalau anarki itu tiba-tiba menjadi masalah, terus kita mau minta tanggung jawab kepada siapa? Ya saya bisa bilang, atau sebagian teman-teman sono bilang ya, harus minta pertanggungjawaban Partai Nasdem karena dia mengumumkan calon di luar jadwal. Pemerintah daerah seharusnya memfasilitasi karena ini bagian dari pendidikan politik yang penting. Ini apa dasarnya? Sebab kalau resminya begitu Anda dinyatakan sebagai capres, mendaftar, KPU dan institusi negara harus memobilisir sumber dayanya untuk memproteksi orang, keamanan keluarganya dan sebagainya. Semua memang di luar jadwal. Termasuk pembentukan koalisi-koalisi itu menurut saya juga di luar jadwal sebenarnya. Fenomena Nasdem dan Anies Baswedan misalnya, itu kan juga anomali menurut saya. Yang menyebabkan kita semua jadi galau begini. Ketua DPW Partai Nasdem Aceh, Tengku Taufikul Hadi, mengungkapkan kantornya dan lapangan tempat kegiatan Anies Baswedan dilempari telur busuk oleh orang tak dikenal atau OTK. Selain itu, OTK melemparkan kaos kaki busuk. Hari ini, pembenci Anies di Aceh melempari kantor DPW Nasdem dengan telur busuk. Pagi-pagi sekali, penjaga kantor Nasdem terkejut sekali ketika melihat halaman kantor Nasdem penuh dengan telur busuk dan kaos kaki busuk. Kata Taufikul Hadi kepada wartawan dilansir dari Detik Sumatera Utara pada Sabtu 3 Desember 2022. Saya udah jalan nih, sekarang udah 5 tahun nih. You tell me, show me policy di mana Anies ekstrim, di mana Anies unfriendly pada minoritas, di mana Anies tidak menunjukkan sikap toleransi, di mana Anies tidak memberikan kesempatan. Kalau itu ditemukan, maka yes, your assumption is correct. Taufikul Hadi mengatakan, panitia acara juga menyebut lapangan bola kaki Desa Pango, tempat pertemuan Jalan Sehat dengan Anies, juga dilempari telur busuk. Namun menjelang acara, pihak panitia dan petugas kantor telah membersihkannya.
Meskipun demikian, tindakan pembenci Anies dan Nasdem ini sudah di luar batas kewajaran akal sehat semua orang Aceh. Karena tindakan seperti itu dalam kegiatan politik Aceh belum pernah terjadi, katanya. Jangan sampai terstigmanya Nasdem yang punya acara, Anies yang punya gawenya, masyarakat, pemerintah daerah yang nerima dengan ibasnya. crowd yang luar biasa kalau kita lihat kan di foto-foto Pak Anies. Kecepet mobil, awas! Awas, kecepet mobil, awas! Jadwalnya kan baru tanggal 3 sampai 7 sampai 13 September tahun depan. Sekarang ini kalau mau bikin aturan, suruh debat mereka. Ini nggak ada aturannya, sehingga ini bisa berbahaya juga bagi jadwal politik kita. Karena nggak ada jadwalnya. Bagaimana kalau calon-calon ini berantem? Bagaimana kalau masanya berantem? Nggak ada aturannya. Iya, betul. Kan bahaya sebenarnya gitu. Menurutnya, aksi teror ini disebut bukan cara main politik di Aceh. Dia menegaskan bahwa teror tersebut tidak berpengaruh terhadap kegiatan Anies. Sehubungan dengan hal tersebut, kami juga sudah melaporkan kepada pihak keamanan untuk mengambil langkah seperlunya, ujarnya. Penggunaan istilah pribumi oleh pejabat dan warga Indonesia telah dilarang sejak diterbitkannya Instruksi Presiden nomor 26 tahun 1998. Namun pidato Perdana Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan kembali menghidupkan terminologi haram tersebut sehingga memancing kecaman keras dari banyak pihak. Kita semua pribumi ditindas dan dikalahkan. Kini telah merdeka, kini saatnya kita menjadi tuan rumah di negeri sendiri. Seperti diketahui sebelumnya, bakal capres Partai Nasdem, Anies Baswedan akan mengunjungi Aceh pada 2 hingga 3 Desember 2022. Namun H-1 kedatangan Anies tiba-tiba Dinas Budaya dan Pariwisata atau Disbudpar Aceh menyebut izin pemakaian Taman Ratu Safiatuddin sebagai lokasi acara pada Sabtu 3 Desember mendatang. Apapun yang dikatakan orang, jawaban kita jawaban berakhlak. Siap? Itu ciri orang-orang yang mau melakukan perubahan untuk kebaikan. Surat pencabutan itu pun beredar luas dengan tanggal 28 November 2022 dalam surat bernomor 900-096-2022. Itu tertulis menyikapi surat kami nomor TU 900-120 tanggal 25 November 2022 perihal izin pemakaian tempat area Taman Ratu Safiatuddin kegiatan jalan santai dan silaturahmi pada tanggal 3 Desember 2022 dapat kami sampaikan sebagai berikut. Pertama, izin penggunaan area Taman Ratu Safiatuddin dicabut karena kegiatan saudara tidak sesuai dengan ketentuan surat perizinan yang kami keluarkan pada poin Z ayat A dan B. Kedua, kegiatan yang tidak sesuai dengan poin 2 ayat A dan B harus dilakukan sesuai dengan prosedur penyewaan sesuai ketentuan yang berlaku. Surat tersebut ditandatangani pejabat Dinas Kebudayaan dan Pariwisata UPTD Taman Seni dan Budaya Aceh Azhadi Akbar SNN. Siapa presiden kita? Pak Anies ada di partai mana? Besok 14 Februari 24 pilih partai mana? Money is power. Bukan akhlak, bukan kepribadian, bukan attitude, bukan juga ilmu pengetahuan. Above all, money is power. Artinya sebenarnya kita ini malu-malu kucing untuk mendeklarasikan Indonesia hari ini adalah negara kapitalis yang liberal. Itulah Indonesia hari ini. Kendati surat izin dicabut, Partai Nasdem Aceh memastikan bahwa Anies Baswedan akan tetap datang ke Tanah Rencong itu. Anies akan hadir di sini seperti yang kita rencanakan, ujar Ketua DPW Aceh Tengku Taufikul Hadi pada Kamis 1 Desember 2022. Dia menjelaskan rencana kedatangan Anies sudah disiapkan oleh Nasdem Aceh. Mantan Gubernur DKI Jakarta itu dijadwalkan akan melakukan serangkaian kegiatan selama 2 hari. Terkait pembatalan izin kegiatan Anies, Tengku mengatakan pihaknya hingga kini belum menerima surat tersebut.
Partai Nasdem pun masih mengkonfirmasi kebenaran dari surat itu. Menurut dia, bila izin lokasi acara dicabut, maka kantor DPW Nasdem Aceh akan menjadi tempat alternatif kegiatan. Apabila sesuatu tidak sesuai dengan harapan, maka semuanya akan kami alihkan di kantor ini, tegas Tengku. Nggak mungkin ada tawuran, ada... Memang tidak ada tawuran. Khawatirnya terjebak, Gus. Khawatirnya terjebak. Mengantisipasi hal-hal yang tidak diinginkan, Gus. Bagaimana kalau terjadi sesuatu? Regulasi apa yang dipakai? Bagaimana kalau terjadi apa? Jangan sampai terstigmanya Nasdem yang punya acara, Anies yang punya gawenya, masyarakat, pemerintah daerah yang nerima dengan ibasnya. crowd yang luar biasa kalau kita lihat kan di foto-foto Pak Anies. Calon presiden atau capres dari Partai Nasdem, Anies Baswedan, melanjutkan safari politiknya ke Aceh setelah izin penggunaan lokasi Taman Sultanah Safiatuddin sempat dicabut Dinas Pemkot setempat. Tetap berangkatnya Anies ke daerah yang disebut Serambi Mekah itu terlihat lewat unggahan di akun Instagramnya. Media sosial milik Anies itu menunjukkan dirinya saat tiba di Bandara Sultan Iskandar Muda, Banda Aceh. Kedatangan Anies itu disambut salawat dan takbir ratusan relawan dan simpatisan. Masih merujuk dari akun Instagramnya, Anies kemudian langsung menyambangi Masjid Raya Baitur Rahman, Banda Aceh. Insya Allah, bila tidak ada halangan kami akan berkunjung ke Aceh pada Jumat 2 Desember, kata Anies memberi pengumuman sebelumnya. Selain di kantor DPW Partai Nasdem, pelemparan telur busuk juga terjadi di lokasi penyelenggaraan acara Jalan Sehat bareng Anies. Pertama yang harus dipahami adalah partai ini sedang melakukan pendidikan politik. Inilah menawarkan ke publik bahwa Nasdem ini loh punya calon presiden. Bagaimana respon masyarakat? Ini apa dasarnya? Sementara KPU menerima pendaftarannya itu tanggal 7 sampai tanggal 13 September tahun depan. Tiba-tiba hari ini sudah ada calon yang berkeliling, yang semi kampanye, semi konsolidasi. Kedatangan Anies di Aceh diketahui mundur dari jadwal semula. Pada Sabtu 3 Desember, Anies sebelumnya dijadwalkan mendatangi Aceh besok. Namun, Dinas Kebudayaan dan Pariwisata setempat mencabut izin kegiatan di Taman Ratu Sultanah Safiatuddin, Banda Aceh, yang dijadwalkan Sabtu itu secara mendadak. Kami silaturahmi ke daerah untuk menyapa rakyat, berkomunikasi dengan rakyat, membuat rakyat tahu sejak dini siapa pilihan-pilihan presidennya. Bagaimana kalau orang yang disebut capres ini? Bagaimana kalau terjadi apa? Ini kan semua kekosongan aturan. Kekosongan aturan itu namanya anarki. Kalau anarki itu tiba-tiba menjadi masalah, terus kita mau minta tanggung jawab kepada siapa? Ya saya bisa bilang, atau sebagian teman-teman sono bilang ya, harus minta pertanggungjawaban Partai Nasdem karena dia mengumumkan calon di luar jadwal. Kadisbudpar Aceh, Al-Munizal Kamal mengklaim pencabutan izin dilakukan karena taman tersebut tengah dalam proses renovasi. Lokasi yang ditujukan sedang tahap rehabilitasi dan perawatan. Oleh sebab itu, kami mohon maaf atas ketidaknyamanannya, ujar Al-Munizal dalam keterangannya. Pemerintah daerah seharusnya memfasilitasi, karena ini bagian dari pendidikan politik yang penting. Ini apa dasarnya? Sebab kalau resminya, begitu Anda dinyatakan sebagai capres, mendaftar, KPU dan institusi negara harus memobilisir sumber dayanya untuk memproteksi orangnya, keamanannya, keluarganya, dan sebagainya. Semua memang di luar jadwal. Termasuk pembentukan koalisi-koalisi itu menurut saya juga di luar jadwal sebenarnya. Fenomena Nasdem dan Anies Baswedan misalnya, itu kan juga anomali menurut saya, yang menyebabkan kita semua jadi galau. Kasus pencabutan izin tersebut juga terjadi di sejumlah daerah lain. Nasdem menyebut pencabutan izin lokasi dalam kunjungan Anies terjadi di Ciamis dan Tasikmalaya, Jawa Barat, dan juga Pekanbaru Riau, namun sejauh ini belum ada pernyataan dari Pemda setempat soal hal tersebut. Seperti diketahui, kedatangan Anies Baswedan di Aceh sempat diwarnai penolakan oleh sejumlah massa. Peserta aksi yang menolak kedatangan Anies Baswedan di Aceh di Bundaran Lambaro, Aceh Besar, dibubarkan polisi dan garda Partai Nasdem. Satu di antaranya ditahan karena dianggap sebagai provokator. Kecepet mobil, awas!
sebagai pemerintah daerah yang juga perlu menjaga keamanan karena punya instrumen, punya aparatur. Dia ya harus ikut mengamankan di situ. Ini tanggung jawab bersama. Ya saya bisa bilang atau sebagian teman-teman sono bilang ya harus minta pertanggungjawaban Partai Nasdem karena dia mengumumkan calon di luar jadwal. Apapun yang dikatakan orang, jawaban kita jawaban berakhlak. Siap? Itu ciri orang-orang yang mau melakukan perubahan untuk kebaikan. Peserta yang tergabung dalam Aliansi Milenial Cinta Demokrasi itu awalnya mencoba menghadang rombongan Anies Baswedan yang tengah bergerak dari Bandara Sultan Iskandar Muda ke Masjid Raya Baitur Rahman pada Jumat 2 Desember 2022. Mereka juga membahas spanduk yang bertuliskan penolakan terhadap mantan Gubernur DKI Jakarta tersebut. Melihat hal itu, Garda Pemuda Nasdem dan polisi langsung melakukan sterilisasi dan mengusir pengunjuk rasa. Memberikan dukungan terhadap Anies Baswedan. Untuk maju sebagai calon Presiden RI tahun 2024. Sekaligus menjadi momentum bangkitnya. Bangkit Indonesia. Menjadi bangsa dan negara yang hebat. Adil. Makmur. Dan sejahtera. Kantor Dewan Pimpinan Wilayah Partai Nasdem Aceh di Jalan Profesor Ali Hasimi, Pangol, Banda Aceh, Sabtu 3 Desember 2022 pagi dilempari telur dan kaos kaki busuk oleh orang tak dikenal. Nggak mungkin ada tawuran, Memang tidak ada tawuran. Khawatirnya ada yang salah. Gus. Khawatirnya terjebak. Mengantisipasi hal-hal yang tidak diinginkan, Gus. Bagaimana kalau terjadi sesuatu? Regulasi apa yang dipakai? Bagaimana kalau terjadi apa? Jangan sampai terstigmanya Nasdem yang punya acara, Anies yang punya gawenya, masyarakat, pemerintah daerah yang nerima dengan imbasnya. crowd yang luar biasa kalau kita lihat kan di foto-foto Pak Anies. Kecepet mobil, awas! Awas, kecepet mobil, awas! Sebagai pemerintah daerah yang juga perlu menjaga keamanan karena punya instrumen, punya aparatur. Dia ya harus ikut mengamankan di situ. Ini tanggung jawab bersama. Ya saya bisa bilang atau sebagian teman-teman sono bilang ya harus minta pertanggungjawaban Partai Nasdem karena dia mengumumkan calon di luar jadwal. Apapun yang dikatakan orang, jawaban kita jawaban berakhlak. Siap? Itu ciri orang-orang yang mau melakukan perubahan untuk kebaikan. Selain di kantor DPW Partai Nasdem, pelemparan telur busuk juga terjadi di lokasi penyelenggaraan acara Jalan Sehat bareng Anies. Pertama yang harus dipahami adalah partai ini sedang melakukan pendidikan politik. Inilah menawarkan ke publik bahwa Nasdem inilah punya calon presiden. Bagaimana respon masyarakat? Ini apa dasarnya? Sementara KPU menerima pendaftarannya itu tanggal 7 sampai tanggal 13 September tahun depan. Tiba-tiba hari ini sudah ada calon yang berkeliling, yang semi kampanye, semi konsolidasi. Siapa presiden kita? Pak Anies ada di partai mana? Besok 14 Februari 24 pilih partai mana? Kami silaturahmi ke daerah untuk menyapa rakyat, berkomunikasi dengan rakyat, membuat rakyat tahu sejak dini siapa pilihan-pilihan presidennya. Bagaimana kalau orang yang disebut capres ini? Bagaimana kalau terjadi apa? Ini kan semua kekosongan aturan. Kekosongan aturan itu namanya anarki. Kalau anarki itu tiba-tiba menjadi masalah, terus kita mau minta tanggung jawab kepada siapa? Ya saya bisa bilang atau sebagian teman-teman sono bilang ya harus minta pertanggungjawaban Partai Nasdem karena dia mengumumkan calon di luar jadwal. Pemerintah daerah seharusnya memfasilitasi karena ini bagian dari pendidikan politik yang penting. Ini apa dasarnya? Sebab kalau resminya begitu Anda dinyatakan sebagai capres, mendaftar, KPU dan institusi negara harus memobilisir
sumber dayanya untuk memproteksi orang ini, keamanannya, keluarganya, dan sebagainya. Semua memang di luar jadwal. Termasuk pembentukan koalisi-koalisi itu menurut saya juga di luar jadwal sebenarnya. Fenomena Nasdem dan Anies Baswedan misalnya, itu kan juga anomali menurut saya, yang menyebabkan kita semua jadi galau begitu. Untuk menghindari gesekan antara pengunjuk rasa dan Garda Pemuda Nasdem, polisi akhirnya membubarkan pengunjuk rasa. Kemudian satu di antaranya diamankan polisi. Kasat Intelkam Polresta Banda Aceh, Kompol Suryo Sumantri Darmono, membenarkan bahwa pihaknya bersama kader Nasdem membubarkan aksi tersebut. Menurutnya, pembubaran itu lantaran peserta aksi tidak mengantongi izin dari aparat kepolisian dan untuk menghindari bentrokan antara kader Nasdem dan peserta aksi. Semua harus merasakan bahwa negeri ini adalah negeri yang memberikan kesempatan setara bagi semuanya. Membuat yang kecil diperhatikan, yang kecil dikasih kesempatan, yang kecil dapat kesempatan untuk besar. Kalau yang besar sudah mudah jadi besar, tapi yang kecil membutuhkan dukungan pemerintah untuk bisa menjadi besar. Orasi yang dilakukan oleh Aliansi Milenial Cinta Demokrasi tersebut tanpa izin dan tidak mengindahkan himbauan dari pihak kepolisian, kata Suryo Sumantri dalam keterangannya pada Sabtu 3 Desember 2022. Pihak kepolisian juga melakukan pemeriksaan dan menahan salah satu peserta aksi terkait kegiatan yang dilakukan oleh massa aksi tersebut. Namun setelah diminta keterangan, peserta aksi itu dilepaskan kembali.